menuntut ilmu di tanah haram. Sesuai dengan tema kita Bapak Ibu, di Bisa Umroh itu umroh wajib mabrur. Dan di Bisa Umroh itu umrohnya kayak orang nyantri Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditanya sama teman-teman, besok saya mau umroh, tapi mau jalan-jalan. Saya mau pakai Bisa Umroh gimana? Aduh jangan. Bisa Umroh nggak jalan-jalan. Ya, Bisa Umroh mah belajar, jangan. Gitu. Kalau lu mau jalan-jalan, lu cari travel umroh yang lain. Gitu. Tapi kalau lu emang niatnya ke tanah haram mau belajar, nah Bisa Umroh tempatnya. Gitu kira-kira. Ya, besok Bapak Ibu ya kita akan memperbanyak belajar di tanah haram ya. Perjalanan umroh ini akan penuh dengan kajian ya bersama dengan ustadz-ustadz yang memiliki keilmuan dan berpengalaman dalam membimbing jemaah ya. Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu ya disiapkan buku catatan, notes handphonenya ya, mencatat. Ya, karena salah satu pengikat ilmu adalah dengan mencatat. Oke, baik Bapak Ibu ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu ya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Nah, ya. Mumpung masih di sini, lurusin niatnya, berangkat dari rumah ya. Berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu. Ya Allah, saya niat berangkat umroh besok. 1, saya pengen mencapai umroh mabrur. 2, saya mau berangkat untuk menuntut ilmu. Ya, hilangin tuh pikiran-pikiran yang pengen umrohnya gara-gara tetangga juga habis umroh. Nggak mau kalah. Tetangga beli kulkas pintu 2, dia beli kulkas pintu 40. Ya, gitu. Jangan. Ya, kita berangkat ini besok mau menuntut ilmu. Dan kita berangkat ke Baitullah untuk menggapai umroh mabrur. Ya. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua, ya, setara dengan mujahid fisabilillah. Ya Allah, Pak, Bu, ya, mati dalam keadaan syahid itu udah kematian yang terbaik. Ya. Kalau niatnya udah benar, berangkat umroh untuk menuntut ilmu, ya, mati Allah panggil di tanah haram. Masya Allah, pahalanya pahala jihad. Ya, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu. Nah, nanti ya kita akan ke Jabal Uhud pada saat City Tour. Ya, Jabal Uhud dulu. Kenapa? Karena kita lama nanti di Jabal Uhud. Ya, jangan lupa nanti mungkin ya yang mudah tersentuh, ya, yang mudah tersentuh bawa tisu. Besok hadirkan hatinya. Tapi kalau kita sombong Bapak Ibu, nggak akan dapat. Percaya, kalau kita sombong, merasa sudah paham, sudah mengerti, ini semua nggak ada apa-apanya. Kosong semuanya Bapak Ibu. Ya, baik, kita akan ke Jabal Uhud, kita nanti akan ke kebun kurma, ya, lebih tepatnya pasar kurma, ya. Jangan belanja di sana. Jangan. Ya, coba aja karena mereka sudah bilang halal. Ya, coba aja sampai kenyang, nggak apa-apa. Ya, di sana juga Bapak bisa buang-buang uang karena ada harga bakso yang 100.000 rupiah di sana. 20 real harga baksonya. Bener, 20 real. Ya, jadi jauh-jauh ke tanah haram, nyobain bakso 20 real, ngapain? Kayak besok nggak makan bakso lagi aja pas pulang gitu ya. Jauh-jauh ke sana nyari bakwan. Mas, beli bakwan di mana? Ada Pak depan hotel nanti, percaya deh. Bener, ada depan hotel ya, ada ya. Tapi coba beli, sendal jepit nggak rasanya? Bener nggak? Ya, kita gigit, dia gigit balik Pak. Digigit balik kita. Ya, saking kerasnya itu bakwan. Iya Bu, gitu. Kita gigit nih, ada yang sampai, udahlah. Ya, oke gitu. Oke, baik. Kita lanjut kebun kurma. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau beli kurma, ya, nggak mau bawa-bawa, ya, bisa belinya di Arsyada Mart tadi. Insya Allah 100% keuntungannya untuk pondok pesantren. Ya, sama Pak, kualitasnya sama dan insya Allah bahkan lebih murah. Kenapa? Karena kita ngambilnya tonase. Nah, besok kita beli yang di sana yang nggak dijual di Arsyada Mart. Nah, besok itu kita dekat hotel kita itu hotel Grand Plaza di belakang. Wah, itu tempat kita belanja memang. Beli coklat Kunaveto, beli coklat Dubai, beli ajwa basah. Sudah pernah nyobain ajwa basah? Nah, selama ini kan nyobanya ajwa yang kering ya. Ya, ajwa yang kering. Nah, besok ada ajwa basah di sana. Jadi lembut banget
Ya, harganya kurang lebih 35 sampai 40 real per kilo. Ya. Nah, jadi belinya yang nggak dijual di Arsadamar, Pak. Ya, nanti di belakang hotel insya Allah ya. Nanti belanjanya nanti. Saya tahu ibu-ibu mau beli ceret emas, saya tahu. Saya tahu, karena saya juga mau. Ya, sabar ya. Nanti kita beli ceret emasnya bareng-bareng. Ya, gitu. Oke, ya. Nanti kita ke Jabal Uhud, ke kebun kurma, dan kemudian baru terakhir ke Masjid Kuba. Oke, nanti di Mekahnya kita ke Jabal Sul, Jabal Rohmah, Mina, Musdalifah, dan kemudian terakhir di Museum Wahyu. Nah, Bapak Ibu kalau mau ba'dal umroh, memba'dalkan, ya, bisa nanti nih pada saat kita ke Museum Wahyu, nanti ganti kain ihramnya di sana yang buat laki-laki, ya. Oke. Siapa yang boleh dibadalkan? Yang sudah mati, yang sudah wafat. Kalau orangnya masih hidup, nggak boleh. Kecuali orangnya sudah sakit, sudah nggak bisa bangun, kira-kira gitu. Baru boleh dibadalkan. Ya, pulang umroh, bro, kemarin udah gua badalin. Oh, thank you bro. Lah, orangnya masih sehat. Ngapain dibadalin? Dia masih punya kemampuan untuk ke Baitullah. Ya, jadi yang dibadalin, yang sudah sakit, ya, yang sudah mati terutama, ya, yang sudah meninggal, ya, meninggoy, meninggoy, anak gini banget ya, gitu. Yang sudah meninggoy, sudah wafat, ya, gitu. Atau yang sakit keras, gitu kira-kira. Baik, kita lanjutkan Jabal Uhud, ya. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih banyak di sana. Terus kemudian kebun kurma, ini dia. Nah ini gambar bakso yang 20 real 100 ribu. Cuman dapat 4 Bapak Ibu. Cuman dapat 4. Ya, 4 biji 100 ribu. Ya Allah ya. Tapi kalau mau nyobain daging bakso onta ada tempatnya. Nanti di Museum Wahyu. Di Museum Wahyu ya. Bakso daging onta ya. Bapak tahu nggak? Ada yang lahir di Arab. Besar di Arab. Sampai matinya juga di Arab, tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Ada yang tahu? Hah? Onta, Bu. Bener nggak? Ya? Masa tiba-tiba pas dia mau mati, dia ngomong sendiri, ini wir. Nah, kan nggak mungkin. Oke, baik kita lanjut. Ya, ada Masjid Kuba. Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba, ini masjid yang Rasulullah bangun pertama kali Bapak Ibu. Ya, masjid yang Rasulullah bangun pertama kali ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, besok nih, ya, saudara-saudara ibu pulang umroh, tanya, tahu nggak masjid pertama yang dibangun Rasulullah? Tahu dong, apa? Masjid Kuba, betul. Ya, tanya lagi. Tahu nggak menghadap kemana Masjid Kuba waktu Rasulullah pertama kali bangun? Tahu nggak menghadap kemana Masjid Kuba? Ketika Rasulullah pertama kali membangun Masjid Kuba menghadap kemana? Tahu? Kemana? Ke Masjid Aqsa, Bu. Masjid Aqsa. Kemudian Rasulullah membangun masjid kedua. Masjid apa masjid kedua yang Rasulullah bangun? Masjid apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang Rasulullah bangun, Bapak Ibu. Ya, masjid kedua yang Rasulullah bangun. Menghadap kemana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis juga Bapak Ibu. Ya, nah ini makam Baqi. Ya, ini nanti Jabal Nur. Kita akan lihat replikanya nanti di Museum Wahyu. Ya, ini Jabal Sur. Ya, Jabal Sur itu terletak di selatan Masjidil Haram. 4 km dari Mekah, tingginya 748 meter. Nanti pas di sini, Masya Allah ya, kita akan mendengarkan cerita, ya, cerita perjuangan Rasulullah ketika hijrah. Ya, kenapa Rasulullah ke Bukit Sur? Ya, yang letaknya ada di selatan. Padahal Madinah letaknya di mana? Utara kota Mekah. Jadi Rasul ini Mekah, ini Madinah, ini Jabal Sur. Jadi Rasulullah ketika hijrah menghindari kejaran kafir Quraisy,
beliau ke selatan dulu. Coba lihat, strategi Bapak Ibu. Ya, strategi namanya. Makanya hijrah itu nggak main-main. Hijrah itu butuh strategi. Hijrah itu butuh teman baik. Bayangkan betapa senangnya sahabat Abu Bakar ketika menjadi orang pilihan. Ya, ketika menjadi orang pilihan yang diajak Rasulullah untuk berhijrah. Orang terakhir nih Bapak Ibu. Ya, orang terakhir yang hijrah dari kota Mekah. Ya, adalah Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya, besok insya Allah kita akan mendengarkan langsung. Ya, oke, baik kita lanjutkan. Bapak Ibu hati-hati dengan scammer. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin lagi iseng-iseng, duduk-duduk, manis ya. Di dalam masjid tiba-tiba ada yang datengin ya, minta sedekah, ngakunya begini, ngakunya begitu. Kasih aja, tapi nggak usah diajak ngomong. Selesai. Ya, kalau Bapak Ibu tanggepin, ya biasanya minta lebih. Udah biarin aja. Walaupun dia ngaku dari Palestina, dia ngaku dari Yaman atau dari negara-negara konflik, kasih aja. Ya, 1 real, 5 real cukup selesai. Ya, gitu. Oke. Nah, nanti juga ketika tawaf atau ketika di depan Ka'bah Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu lagi fokus berdoa, tiba-tiba ada yang nyamperin. Ternyata apa? Ternyata calo Hajar Aswad. Diajak pergi cium Hajar Aswad. Habis cium Bapak Ibu dipalak. Mending kalau dipalaknya 500.000, 1 juta. Ini mah enggak, jauh lebih daripada itu. Bisa sampai dimintain puluhan juta. Serius. Kalau nggak dikasih gimana Mas? Dipukulin. Dan itu sudah terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu ya harap tenang. Ya. Ya. Cium Hajar Aswad itu bukan kewajiban. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada kesempatan untuk cium Hajar Aswad, jangan dipaksain. Ya, gitu. Jangan dipaksain ya. Nanti ketika di Jabal Rahmah, di Jabal Uhud atau di jabal-jabal yang lain, biasanya nih ada scammer juga. Ya, apalagi buat bapak-bapak biasanya minjemin sorban. Lah kita kagak ngapa-ngapain tiba-tiba dipakein sorban, difotoin sama dia, dimintain duit. Ya, begitu kira-kira ya. Terakhir mungkin pada saat sa'i ya, makanya nanti kita setelah sa'i terakhir di Bukit Marwah, kita nanti tahalulnya bareng-bareng ya Bapak-bapak. Ya, jangan cari gunting di sana akhirnya ngambil gunting sama orang yang nawar-nawarin gunting. Ya, yang ada malah dipalak. Ya. Jadi kita nanti akhirkan tahalul kita. Mana lebih utama? Sholat subuh dalam keadaan sedang berihram atau sholat subuh dalam keadaan sudah tidak berihram? Mana yang lebih utama? Sedang berihram. Kalau kita bisa ambil keutamaan ibadah yang di sini Bapak Ibu, kenapa harus yang di sini? Betul. Ya, makanya nanti ya seperti visi kita. Visi kita ke Baitullah tadi apa? Umroh wajib mabrur. Makanya kita mengejar ibadah-ibadah yang insya Allah memungkinkan kita bisa mendapatkan predikat mabrur. Ya, kalau kita bisa ambil keutamaan ibadah yang di sini, jangan ambil yang mendang-mending. Ya, ambil yang paling utama. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, sekali lagi, ya, umrah wajib mabrur kalau kita sudah meluruskan niat. Ya, kita luruskan niat, berangkat dari rumah kita. Ya, menuju ke Baitullah buat apa? Buat minta ampunan sama Allah. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan.